Oke, anak-anak, kita mulai ya. Mohon untuk yang masih belum on-kan mic dan kameranya segera dinyalakan. Torik, Chandra, Raisa, dan Muryani. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas di sana? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Karena kemarin sempat ada permasalahan saat Ibu pertama kali meet sama kelas 10 TSM 1, suara Ibu patah-patah, kemudian share screen-nya tiba-tiba hilang. Jadi kalau nanti ada hal-hal seperti itu kalian sampaikan ya. Misalkan Bu, screen-nya nggak muncul atau misalkan suaranya patah-patah gitu. Karena kalau kita pakai Google Meet sama pakai Zoom tuh memang ada beberapa uh, kekurangan ya untuk di Meet. Saya tidak bisa melihat apa yang kalian tampil di sana gitu. Jadi nanti tolong dikomunikasikan. Sekarang kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Pertama, Bu Desi ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah memenuhi undangan Ibu untuk kita bisa bertatap muka seperti ini meskipun secara virtual. Untuk Google Meet ini, Ibu tidak akan melakukan setiap pertemuan matematika, jadi mungkin hanya pertama kali ini aja, karena memang hanya Ibu kalian kita ya saling berkomunikasi untuk khususnya di pelajaran Ibu tentang hal-hal seperti cakupan materi, kemudian bagaimana teknis pengumpulan tugas dan juga bagaimana penilaian. Itu yang penting kalian ketahui di awal gitu. Sebelumnya tapi Ibu secara officially belum berkenalan ya. Nama Ibu adalah Ibu Desi Ekawati, kalian bisa panggil Ibu Desi. Di sini Ibu mengajarnya hanya di kelas 10, kecuali jurusan TKRO. Nah, Ibu sudah mengajar di SMK BKM 2 dari tahun 2009. Riwayat pendidikan Ibu alhamdulillah dari SD, SMP, SMA itu dapat sekolah negeri ya, kuliah pun juga. SD-nya di SDN Bekasi Jaya Indah 2, SMP-nya di SMP Negeri 1, SMA-nya juga di SMA Negeri 1, dan kuliahnya di UNJ ambil jurusan pendidikan matematika. Makanya sekarang jadi guru matematika, dan Ibu harap kalian pun nanti juga akan punya kesempatan yang sama seperti Ibu. Kalian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan hanya puas punya SMA ya atau SMK ya kalian sekarang. Jadi kalian harus upgrade. Kemudian untuk awalan, saya mau pastikan kalian sudah mengisi absen yang ada di classroom ya. Sudah? Sudah, Bu. Tapi Ibu juga mau cek kehadirannya yang ada di sini, yang sudah hadir. Nanti kalau misalkan ada yang belum kesebut namanya, tolong Ibu diingatkan ya. Yang sudah ada di sini adalah Raisa, Nashwa, Yudhistira, Muryani, Chandra, Torik, kemudian Savitri. Siapa nih yang belum? Karena layarnya hanya bisa tampil terbatas. Torik ya. Oke, berarti cuma ada Raisa, Nashwa ya. Raisa, Nashwa, Yudhistira, Muryani, Chandra, Torik, Savitri, sama udah Torik 2 kali ini. 3, 4, 5. Oke, ada yang belum disebut namanya? Ada ya. Nah, ini Ibu izin share dulu, share papan tulis. Apakah di sana kalian sudah lihat ada layar putih?
PPT? Ada, Bu. Ada ya, udah. Nah, di awalan ini saya mau bahas dulu tentang bagaimana ruang lingkup materi dan juga bagaimana teknis pengumpulan tugas dan juga penilaian ya. Yang di mana? Jemuran. Yang nggak belajar jemuran. Kok pennya nggak berhenti ya? Kan ya mau bahas adalah ruang lingkup materi di semester 1 ini akan belajar nilai mutlak. Kemudian kita membahas juga setelah konsep yaitu persamaan dan nilai mutlak. Selanjutnya kita bahas linear variabel. Kalau waktu di SMP kalian bahas mungkin baru sampai 2 variabel ya. Kalau sekarang 3 variabel. Akan belajar gambar grafik di lini fungsi R dan juga rasional. Yang terakhir adalah tentang menggambar daerah penyelesaian untuk sistem linear dua variabel. Jadi ini capaiannya untuk di semester 1. Kemudian kita bisa tiap minggu. Jadi nanti kan ketemunya 2 kali. Nah, jadi di pertemuan sama materi, di pertemuan selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas. Nah, berkaitan ini saya bahas dulu tentang bagaimana tentang di pelajaran matematika dengan itu dari penilaian harian, kemudian 20% itu diambil dari penilaian tengah semester, kemudian 20% itu dari yang akhir. Terus gimana caranya untuk harian ataupun tugas-tugas itu paling tidak nilainya rata 80. Misalkan ada 10 tugas, kemudian kan tugasnya kadang mungkin beda-beda nilainya, ada 70, ada yang 100, 90. Nah, nanti kan itu semua di rata-rata. Nah, mau diupayakan nilai rata-ratanya itu minimal 80. Ya. Supaya nanti di sini kalau katakan juga ya aku dengar ya. Nilainya masih. Jadi minimal kamu olehnya ini hamilan hari. Nilai semester itu nanti kan cukup nilai itu. Jadi 72 ini ada KKM pelajaran. Kalau kalian mengerjakan ujian tengah semester, nggak apa-apa nilainya 60 aja. Karena nanti
60 kalau dikali 20 kan hasilnya yang semester pertama itu 60 aja. Maka nanti ketika kita kalikan dengan 20%, dikali 2, kita ini akan cukup, nanti akan sampai di jodoh ini. Bisa paham nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Anak-anak, layarnya masih kelihatan di sana nggak? Suara Ibu masih jelas nggak? Masih, Bu. Putus. Oh, cuma putus-putus aja ya? Oke. Sekarang bagaimana dengan Iya. Ibu selama pandemi ini memberikan toleransi untuk pengumpulan tugas kepada kalian. Jadi nanti akan ada berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan untuk pengumpulan tugas. Yang pertama, Ibu akan berikan quiz. Kalian sudah pernah mengerjakan soal dengan menggunakan quiz waktu SMP mungkin? Nah, nanti Ibu juga akan memberikan link. Soalnya adalah soal yang sama sebetulnya dengan yang ada di video materi kemarin. Nanti Ibu akan tuliskan soalnya di sana. Kalian boleh mengerjakannya langsung di link Quizizz. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian punya kendala untuk mengakses link Quizizz, kalian bisa tulis jawabannya, ditulis. Kan jawaban. Lalu nanti dikirim ke Google Classroom atau GR. Bisa juga via WhatsApp Ibu ngumpulnya. Itu yang dua. Terus yang ketiga, misalkan kalian juga punya kendala untuk di GR atau DA-nya, karena setiap anak mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin nggak punya perangkat gitu. Jadi kalian boleh juga kumpulkan bukunya ke sekolah. Tulis jawaban buku. Kemudian kumpulkan di sekolah. Di meja Ibu ya. Pada saat di jam praktek. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerjakan pakai alternatif yang pertama, nggak apa-apa, kalian nggak usah ngumpulin buku lagi, kalian nggak usah pakein jawaban. Gitu. Jadi ini adalah salah satu kemudahan yang saya berikan pada anak-anak selama kita ada di masa pandemi seperti ini. Kemudian kalau untuk scoring, nilai maksimal itu kan 100 ya anak-anak. Tapi toleransi yang diberikan adalah 1 minggu. Kan tugasnya diberikan hari ini, berarti paling telat kemudiannya hari 1 minggu setelah hari ini gitu. Kalau misalkan telat lewat dari 1 minggu berarti nanti Ibu kurangin ya. Jadi yang hanya 100 nih, misalkan jawabannya benar semua, kemudian harusnya nilainya 100. Ini Bu, jadi nilainya hanya 80 aja. Kalau misalkan kalian jadi diupayakan mengerjakannya tepat waktu ya, jangan lewat dari 1 minggu. Nah, itu untuk teknis pengumpulan tugas dan juga bobot nilai. Sampai sini bisa dipahami nggak anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Mau lanjut saya materi ini. Kemarin Ibu sudah ya, tadi Ibu kan sudah ya di video tentang itu konsep nilai mutu. Video berikan tadi itu kalian kira-kira bisa memahaminya atau kurang bisa atau enggak sekali ngerti?
Mana kira-kira? Apa sih nilai mutlak itu? Ada nggak yang bisa bercerita atau ada yang bisa memberikan kesimpulan atau ada yang bisa memberikan pengertiannya? Boleh. Ibu di sana nggak bisa lihat ya siapa yang apa namanya? Yang bicara, tapi nanti pada saat recording akan kelihatan gitu. Boleh yang mau menyampaikan silahkan. Saya, Bu. Ya. Namanya siapa? Suatu bilangan yang cara itu adalah jarak Siapa? Kayaknya suaranya kurang jelas. Ya. Bisa ada dekat lagi nggak kembalinya? sudah, Bu. Oke, yuk. Nilai mutlak suatu bilangan secara geometris adalah jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan. Ya, betul. Jadi nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan tersebut dengan nol ya. Jadi jarak antara bilangan dengan nol. Bilangan pada garis. Jadi kan kita punya apa diberi tanda mutlak, di dalam tanda mutlak itu ada garis lurus di kanan kiri, maka ini artinya kalau kita punya garis bilangan, suka teman-teman misalnya. Sebelah kanan ini 3, 4, 5 gitu ya. 2. Ya, kemudian di sebelah kiri juga ada 1, min 2, min 3, min 5. Maka dari 6 ke 5 nah ini kan ya jarak misalkan, kemudian kan dari 0 ke 5 ini kan juga jaraknya 5, cuma yang satu kanan atau kiri itu. Jadi kita di sini membicarakan jarak dan perhatian arahnya. Maka nilai mutlak itu pasti selalu bernilai positif. Makanya ya, kalau misalkan tanda mutlak dua pengertian 5 negatif. Jadi ya bernilai 5 itu positif dan ya akan bernilai negatif. Jadi misalkan simpelnya gini, kita bilang negatif, misalkan bilangan negatif 3, bilangan negatifnya 3 adalah jarak dari ke 0, yaitu pasti kan jaraknya positif 3. Jarak nilai mutlak dari negatif jaraknya ada jarak dari bilangan itu, yaitu negatif 7 ke 0, maka pas 7. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah, kaitannya dengan soal yang video kan ada soal ibu tugaskan untuk minggu ini, tugasnya itu kalian bisa lihatnya di bagian kiri video. Kurang lebihnya nanti kalian hanya perlu mengobservasikan nilai negatif 3 ditambahnya mutlak dari negatif 4 tambah nilai mutlak dari negatif 5. Nah, maka yang negatif 3 ini mutlak pasti hasilnya, kemudian yang 3 negatif mutlak positif, maka jadi positif. Kemudian ada mutlak sudah akan jumlahkan aja, jadi hasilnya 7, hasilnya sama dengan 12. Jadi sesimpel itu ya anak-anak. Cuma mungkin nanti soal yang lain ada operasi kurang, ada juga yang tidak diberikan tanda mutlak, jadi kalian nanti paling hanya perlu penelitian untuk perhitungannya aja. Nah, jadi untuk hari ini
ini saja dulu. Ibu mau stop sharing ya. Soalnya ini ternyata sudah jam 8 jam 4. Oke, anak-anak. Ini artinya baru mau masuk. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan meskipun sedikit ditambah dengan video yang Ibu kirim di Classroom itu bisa jadi bantuan untuk kalian mengerjakan tugas minggu ini. Nanti di pertemuan kedua Ibu baru kirim bisnisnya dan juga detail ininya ya, detail instruksinya supaya nanti kalian kalau yang mau mengumpulkannya di GCR bisa langsung mengumpulkan di sana. Dan sebelum Ibu akhiri, mungkin beberapa hal yang Ibu mau sampaikan dengan mungkin kalian ada yang masih beranggapan kalau pelajaran matematika itu pelajaran yang menyebalkan, pelajaran yang sulit, susah gitu ya. Tapi Ibu harap kalian bisa merubah mindset itu. Ayo sama-sama kita rubah pemikiran kita bahwa apapun itu pasti bisa dipelajari gitu, termasuk matematika. Yang penting adalah kalian mau dan terus mencoba gitu. Kalau misalkan salah, ya udah coba lagi. Kalau misalkan gagal, coba lagi, pantang menyerah gitu. Dan memang konsep-konsep dasar gitu ya, atau yang kita sebut dengan materi prasyarat itu penting untuk kalian ketahui di awal supaya apa? Supaya kalian nggak suka duluan sama pelajaran atau konsep baru gitu. Karena kan memang prinsipnya matematika itu dia berstruktur. Kalau misalkan materi yang sekarang ini pasti ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya gitu. Dan yang perlu kalian ingat satu hal lagi, memang pada kenyataannya matematika saat ini masih dianggap sebagai tolak ukur tingkat kecerdasan seseorang ya. Jadi kalau misalkan seseorang punya nilai matematika yang baik, maka dianggap dia punya kemampuan berpikir yang baik pula. Dan sebaliknya kalau misalkan seseorang punya nilai matematika yang rendah, maka dianggap dia punya kemampuan berpikir yang kurang gitu. Tetapi Ibu paham bahwa setiap anak itu unik gitu ya, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak Ibu pun juga dia nggak suka sama matematika, padahal mamanya guru matematika, tapi anak Ibu dia lebih senang gambar, lebih senang musik gitu. Nggak masalah. Yang penting adalah kalian bisa mencapai nilai minimum yang tadi Ibu sebut, yang KKM-nya 72 itu gitu. Dan terakhir, kemajuan teknologi sekarang ditambah dengan pandemi yang kita rasakan saat ini tuh membuat segala hal berubah gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu diidam-idamkan oleh banyak orang, tetapi pekerjaan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dan kita nggak tahu akan ada perubahan-perubahan apa lagi ke depannya gitu. Jadi kalian harus siap beradaptasi dengan itu semua. Dengan cara apa? Kalian harus jadi pembelajar sejati. Kalian harus mau dan terus belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas atau diri kalian. Khususnya nih kalian di TKJ ya. Jadi betul-betul kalian harus kuasai semua kompetensi-kompetensi yang ada di TKJ ini gitu. Jadi untuk sebagai modal kalian nanti dalam menghadapi perubahan-perubahan yang entah ke depannya akan seperti apa gitu. Nah, barangkali anak-anak itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya sudah korupsi waktu nih, udah lewat 8 menit. Habis ini pelajaran apa? Google Meet juga nggak sama gurunya? Takutnya bentrok. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih lagi sekali lagi anak-anak sudah mau bergabung. Yang baru datang ini tadi siapa ya? Belum saya catat nih namanya nih. Tadi ada 8, sekarang udah ada 12 orang. Berarti tambahannya adalah yang namanya belum kesebut. Tadi udah saya tulis Raisa, Nashwa, Yudhistira, Mariani, Chandra, Torik, Safitri. Siapa yang baru datang? Raditya ya? Raditya, kemudian Safik.
Ada yang belum kesebut lagi? Dina ya? Oke. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tetapi sebelumnya saya kan harus melampirkan bukti mengajar nih. Jadi saya minta tolong kalian on-kan kameranya. Saya mau ambil gambarnya sebentar. Oke. Cuman bisa kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikan senyum yang terbaik. Cheese. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Salam untuk orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan ya bertanya sama Ibu. Mau lewat WA ataupun saat kalian ada di sekolah. Baik semuanya, dadah. Selamat belajar lagi. Kasih Bu Assalamualaikum. materinya. Sama-sama.